Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang psikologi uang menurut Alkitab. Seri pertama, kenapa sih uang itu berkaitan dengan hati? Yang kedua, kenapa sih kita sulit merasa cukup? Yang ketiga, kenapa kita sulit menabung? Nah, hari ini kita lihat yang keempat, kenapa sih kita sering salah ambil keputusan keuangan? Nah, saudara-saudaraku, mari kita lihat ini. Pernah nggak saudara-saudara ngalami hal seperti ini ya? Baru gajian 2 hari atau seminggu, tiba-tiba dompet udah kering. Lewat aja tuh gajian tuh. Atau kalau saudara usaha tidak bergaji tapi mendapat keuntungan dari usaha, dapat untung langsung habis gitu aja untuk kebutuhan hidup hari-hari. Lalu kita dengar teman cerita cuan besar, untung besar dari investasi atau dari bisnis usaha tertentu, dan kita pun ikut di bisnis itu, tapi kita nggak cuan, kita nggak untung, malah jadinya buntung. Atau pernah nggak kita beli barang mahal lalu nyesal? Aduh, nyesal ini dibeli ya, kenapa tadi saya beli, ternyata nggak kepake karena udah terlanjur. Bahkan kalau sampai dicicil, kita cicil bertahun-tahun tapi kita ngerasa manfaatnya tidak begitu besar untuk kita. Atau mungkin kita sebenarnya ada kesempatan menabung tapi ragu. Kebetulan dapat duit nih, kita nggak mau nabung. Akhirnya duit itu lewat gitu aja. Lalu setelah lewat kita pikir, kenapa tadi saya nggak tabung ya? Pernah nggak mikir gitu, saudara? Takut uangnya nggak cukup buat hidup hari-hari. Kita pikir kalau saya tabung nanti nggak cukup hidup hari-hari. Padahal setelah kita lewati, kita nyesel, seharusnya bisa saja nabung tadi, tapi kenapa enggak? Nah, itu yang disebut kita sering salah mengambil keputusan-keputusan berkaitan dengan keuangan kita. Masalah kita dalam keuangan seringkali bukan karena kita nggak punya uang, tapi karena kita nggak ngerti gimana cara berpikir kita bekerja terhadap uang. Dan buktinya memang banyak orang yang secara angka uangnya banyak, tapi juga lewat begitu aja. Karena masalahnya bukan pada punya uang atau tidak, bukan hanya masalah jumlahnya. Oke, jumlah itu mempengaruhi, kita nggak usah munak. Tapi cara berpikir terhadap bagaimana uang bekerja dalam hidup kita itu yang sering salah, dan itu membuat kita salah mengambil keputusan-keputusan keuangan. Saudara tahu ada hedonic treadmill, ada hyperbolic discounting. Jadi walaupun kita punya uang banyak, kita tetap merasa tidak cukup. Walaupun kita punya uang banyak, kita tetap tidak merasa puas. Karena apa? Konsumsi kita naik seiring bertambahnya banyak uang kita. Artinya cara berpikir kita terhadap bagaimana uang bekerja di dalam hidup kita ini itu salah, sehingga kita salah mengambil keputusan-keputusan keuangan. Dan ini berpengaruh, saudaraku, terutama kita yang sudah berumah tangga itu berpengaruh. Karena kita tidak hanya untuk diri kita, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak. Kalau yang masih bujang juga itu berpengaruh, apalagi kalau masih kos. Harus bayar uang kos, harus bayar uang kuliah gitu ya, dan lain-lain. Jadi kita pikir kita ini logis, padahal seringkali kita emosional di dalam mengambil keputusan keuangan. Kita pikir kita rasional, padahal banyak bias dan ilusi yang nggak kita sadari. Kita nggak sadar bahwa rasionalitas kita, logika kita sudah mengalami bias, sehingga keputusan kita pun salah tanpa kita sadari. Nah, saudaraku, psikologi uang mengungkapkan bahwa kebanyakan orang nggak membuat keputusan keuangan berdasarkan data, tapi berdasarkan pengalaman pribadi, ketakutan, ego, dan kebiasaan yang diwariskan. Hari ini kita akan bahas 5 penyebab utama kenapa kita sering salah ambil keputusan keuangan dalam perspektif psikologi uang. Tentu kita akan mendasarkannya juga pada teks-teks Alkitab. Mari kita lihat yang pertama, saudaraku. Kenapa sih kita sering salah mengambil keputusan dalam keuangan? Yang pertama, ada yang namanya overconfidence bias. Terlalu percaya diri tapi nggak punya hikmat. Overconfidence bias ini adalah ketika seseorang merasa terlalu yakin atas kemampuannya, dia terlalu confident, padahal dia nggak punya cukup data, pengetahuan, atau pengalaman. Dalam psikologi uang ada sebuah quote yang seperti ini, saudaraku. The illusion of control is more persuasive than the reality of uncertainty. Ilusi bahwa kita mengontrol keuangan lebih kuat daripada kenyataan bahwa kita sebenarnya nggak tahu apa-apa.
Kita merasa diri bisa kontrol keuangan, padahal kenyataannya kita nggak tahu apa-apa. Nah, ilusi kita bisa kontrol keuangan itu lebih kuat daripada kenyataan kita menyadari bahwa kita belum tahu banyak. Kita nggak tahu apa-apa. Contohnya, kita ikut bisnis MLM misalnya tanpa tahu sistemnya seperti apa. Ikut-ikutan aja. Ini baru-baru istri saya ditawarin sama teman lamanya untuk ikut sebuah bisnis investasi. Dia bilang katanya pendeta yang buat. Saya bilang mana? Saya coba cek scam advisor, saya cek semuanya, tanya ChatGPT. Ternyata memang scam, saudaraku. Lalu kemudian muncul beritanya di situ bisnisnya, ternyata scam, saudaraku. Tapi temannya ini terpercaya gitu ya. Jadi saya pikir, ternyata begitu ya. Ternyata bisa ketipu juga orang-orang seperti itu. Katanya teman-teman pendeta sudah banyak yang ikut, keluarganya banyak yang ikut. Tapi saya kasih tahu istri saya, jangan, itu bahaya. Jadi kita harus tahu sistemnya. Apalagi sistem Ponzi itu, saudaraku ya, yang merekrut orang, nanti kalau kita rekrut orang dapat komisi dari situ, itu berbahaya. Karena putaran uangnya nggak jelas. Tapi kalau dia dari produk, keuntungannya itu jauh lebih aman dan terbukti daripada keuntungan lebih besar dari merekrut orang. Itu bahaya, itu skema Ponzi. Jadi MLM memang bagus sebenarnya, tapi sayangnya banyak yang menyalahgunakan MLM itu. Jadi kalau kita ikut-ikutan lihat teman untung besar, kita salah ambil keputusan untuk ikut keuntungan yang lebih cepat itu, akhirnya kita menyesal nanti. Mungkin kita bisa diuntungkan saat itu, tapi masalahnya orang-orang di bawah kita akan kasihan. Begitu dia scam, begitu dia servernya mentok, gak bisa loading lagi karena alasannya banyak pendaftarnya, banyak pesertanya, atau banyak sudah anggotanya sampai servernya down, akhirnya masalah nanti, saudara. Nah, ini hati-hati kalau kita mau ambil keputusan untuk memilih sebuah bisnis, apalagi berkaitan dengan bisnis online yang memang keuntungan besarnya dari hasil merekrut orang. Nanti kalau dimanipulasi dengan kita tinggal klik-klik iklan, tinggal rekomendasikan link kepada orang-orang, itu hati-hati, saudaraku ya. Lebih aman itu kalau ada produknya, ya, produk realnya yang memang bisa dikonsumsi, bisa dibeli, bisa digunakan, berguna. Itu jauh lebih aman. Nah, jadi hati-hati, karena kalau kita salah, nggak tahu sistemnya, kita bisa rugi sendiri, atau kalaupun kita dapat keuntungannya, orang-orang yang kita rekrut bisa dirugikan. Hati-hati. Pinjam uang buat buka usaha tanpa hitung resiko. Kita pinjam uang nih, mau buka usaha. Kita nggak hitung resiko-resikonya secara matang. Kita terlalu percaya diri. Saya nggak ngajarin kita pesimis. Kita kadang harus take risk, harus ambil resiko, tetapi pastikan kita sudah mengerti semua konsekuensinya. Itu sebabnya kalau kita memang mau seperti itu, harus ada pengaman, harus ada dana darurat untuk menutupi kalau ada kerugian. Kalau saudara mau minjem, misalnya saudara minjem 20 juta, saudara harus punya dana darurat itu setidaknya 80 juta. Karena kalau 20 juta itu saudara gunakan dan rugi bisnisnya, saudara bisa bayar masih 20 juta tanpa harus mengalami beban hutang baru. Karena memang cara kerja uang tuh unik, saudara, di antara orang-orang yang mengerti ini. Kalau misalnya mereka punya uang 80 juta, biasanya orang-orang itu tidak akan menggunakan 80 jutanya untuk modal. Mereka biasanya pinjam uang 20 juta dari orang lain, dari bank atau dari mana. Jadi 80 jutanya dia pakai untuk dana daruratnya. 20 jutanya dia putar, untung bagus, kalau rugi setidaknya masih ada untuk cover. Itu menariknya cara berbisnis di zaman sekarang, saudaraku. Jadi ulang 80 jutanya nggak dijadikan modal. Jadi diambil 20 juta, sisa 60 enggak. Dia justru pinjam dari orang lain untuk dia gunakan modal. Ada cara-cara seperti itu. Nah, poin saya nggak ngajarin seperti itu, maksudnya terserah saudara mau bagaimana, tapi pastikan saudara tahu resikonya. Jangan terlalu overconfident ya. Misalnya lagi saudara mau beli motor atau HP, saudara ngerasa bisa bayar cicilannya, padahal ternyata nanti nggak bisa. Saudara harus menanggung resiko-resikonya. Jadi poinnya di sini adalah dalam psikologi uang seringkali kita terlalu overconfident, terlalu percaya diri, nggak pakai hikmat yang dari Tuhan. Nah, Amsal 12 ayat 15. Tadi itu kan kayaknya duniawi banget pendeta, saudara ya. Kayaknya ngomonginnya bisnis gitu ya. Emang Pak Pendeta bisnisnya apa? Kok sampai ngomongnya kayak gitu. Saya ini mau ajarin saudara Alkitab. Tapi kan tentu saya harus memahami cara dunia bekerja dengan uang, supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Amsal 12 ayat 15. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Jalan orang bodoh benar menurut pandangannya sendiri. Overconfident. Ini orang bodoh ya, overconfident.
Dia mengalami overconfident bias nih. Jalan orang bodoh benar menurut pandangannya sendiri, tapi siapa mendengarkan nasihat adalah bijak. Saya yakin temannya istri saya itu, kalau misalnya kita kasih tahu kayak gini, dia akan ngomong pasti, oh enggak kayak gitu, ini buktinya ada untungnya. Jadi overconfident. Nanti dia kena batunya itu. Kayak gitu saudara, hati-hati. Jadi seringkali karena kita sudah dapat untung, keluarga, teman-teman dapat untung, lalu kita terlalu overconfident dengan keputusan kita. Satu kali nanti dia scam, dia ketahuan scam, ketahuan nipu, baru kita nyesal. Nah, kita sudah pernah ngalami hal-hal seperti ini, jadi bisa ngomong juga saudaraku. Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Jadi pengetahuan penting. Kita rajin cari uang itu penting, tapi pengetahuan tentang bagaimana menggunakan mencari uang itu jauh lebih baik. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi saudaraku, orang bijak itu tahu dirinya terbatas. Kalau kita bijak, kita akan tahu diri kita terbatas. Kalau kita tidak ngerti sistemnya, lebih baik jangan ambil resikonya. Tuhan memanggil kita untuk rendah hati dan mau belajar, termasuk dalam hal keuangan. Jadi jangan ngatur uang berdasarkan keyakinan saja, tapi berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan. Dan saya yakin pasti Tuhan menuntun kita juga untuk melihat data-data yang ada. Itu yang pertama saudaraku, kenapa kita sering salah ngambil keputusan keuangan. Intinya ada overconfident bias, terlalu percaya diri dan gak pakai hikmat dari Tuhan. Yang kedua saudaraku, kenapa kita sering salah ngambil keputusan keuangan. Ada yang namanya dalam psikologi uang loss aversion. Semua bilang loss aversion. Loss aversion ini takut rugi, jadi nggak berani bertindak benar. Loss aversion adalah kecenderungan takut kehilangan lebih besar daripada keinginan untuk mendapatkan untung. Nah, ini sedikit kebalikan dari overconfident bias, tapi mesti tetap dipahami dengan hati-hati. Jadi orang lebih memilih diam, menyimpan atau mundur, walau sebenarnya keputusan berani justru diperlukan. Kalau yang tadi berani ngambil resiko, yang ini agak takut ngambil resiko saudaraku. Loss aversion, takut rugi jadi nggak berani bertindak benar. Dalam psikologi uang ada quote seperti ini, people had losing money more than they enjoy gaining it. Orang-orang lebih benci kehilangan uang daripada senang mendapatkannya. Seperti saya pernah kasih contoh kan, saudara dapat uang 100.000, saudara senang, tapi tingkat otak kita memasang alarm lebih kuat itu waktu kita kehilangan uang 100.000 daripada mendapat uang 100.000. Kebencian hati kita atau kejengkelan hati kita kehilangan uang 100.000 lebih kuat daripada sukacita mendapatkan uang 100.000. Ini psikologi uang saudaraku, dan itu sudah ilmiah dan diteliti. Kalau nggak percaya, saudara kasih aja persembahan. Ini bukan manipulasi saudara, cuma mengajarkan saudara real, faktanya gitu saudara. Kita lebih takut kehilangan sesuatu keluar dari dalam diri kita daripada sukacita besar waktu kita mendapatkan sesuatu. Itu psikologi uang saudaraku. Makanya uang itu berkaitan sekali dengan hati. Nah, contoh nyatanya gini, nggak berani nabung karena takut uang jadi kurang. Padahal kalau kita sisihkan untuk nabung, kita harus percaya bahwa yang sisa ini bisa kita pakai untuk konsumsi. Tapi kita mengalami yang namanya loss aversion. Nanti kalau saya nabung, nanti saya rugi di konsumsi. Nggak cukup. Bisa paham? Ini loss aversion. Coba dikasih naik loss aversionnya. Biar kita lihat contohnya berbanding gitu. Kalau nabung kan harusnya safe ya. Tapi masalahnya psikologi kita ketika kita nabung, kita nggak ngerasa itu safe. Kita ngerasa itu ngurangin jatah konsumsi kita. Bisa paham? Nah, ini yang namanya loss aversion. Jadi ini bukan cuma jumlah angka uang. Jangan saudara pikir, oh Bapak enak ngomongnya. Misalnya gaji 3, 4, 5 juta, enak Pak ngomongnya kayak gitu. Bisa nabung lah 1 juta. Lalu kemudian yang lainnya dipakai untuk konsumsi. Kalau kami misalnya cuma dapat 500.000 sebulan, 1 juta sebulan, nggak mungkin bisa. Nah, psikologi uang membuktikan bahwa bukan soal jumlah angkanya, saudaraku. Tapi apakah kita berani untuk bertindak benar? Kalau kita bisa nabung 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, itu sudah nabung. Dan jangan takut yang lebihnya itu tidak cukup, yang sisanya tidak cukup. Nggak boleh. Kalau kita takut itu berarti namanya kita mengalami loss aversion. Kita takut rugi
dalam hal konsumsi kita, takut nggak cukup. Jadi penting untuk kita mengambil keputusan yang benar di dalam keuangan. Oke, kembali ke contoh nyata. Misalnya ada orang berpikir gini ya, saya bukan agen pemerintah ya, cuma saya kasih contoh. Nanti dipikir saya antek pemerintah lagi. Nggak mau ikut BPJS atau asuransi karena merasa uang keluar doang, nggak ada manfaatnya. Saya nggak rasa manfaatnya gitu. Nanti begitu sakit baru ngerti gitu. Betapa pentingnya tuh BPJS, saudaraku ya. Betapa pentingnya itu asuransi. Saudara yang pernah ngalami manfaat asuransi atau manfaat BPJS, entah saudara asuransi pribadi, asuransi swasta maksudnya kalau saudara memang mampu, tapi setidaknya pemerintah sudah kasih asuransi yang dalam sistemnya itu adalah saling membantu, itu BPJS. Jadi kalau kita nggak ikut itu, nanti kalau kita sakit, kita kelimpungan sendiri karena biayanya gede, saudara. Sebuah operasi harus dilaksanakan tuh kadang minimal 20 jutaan, saudaraku. Jadi kalau tidak ada itu setengah mati kita, saudaraku, cari duit, minjam duit dari mana gitu ya. Kalaupun minjam duit kita terbeban hutang baru, kita sembuh dengan utang. Jadi kayak gitu, saudaraku, karena kita loss aversion. Ngapain sih BPJS? Saya juga masih sehat-sehat aja. Ini loss aversion, hati-hati. Ingat, ini bukan cuma soal BPJS ya. Cuma kebetulan contohnya aja bisa gitu. Jadi bukan soal BPJS-nya saja gitu. Tapi maksudnya kita sering mengalami loss aversion itu. Sesuatu yang penting harusnya kita ambil dengan benar untuk keamanan diri kita, tapi kita nggak ikutin. Nggak harus BPJS saja, yang lain saudara bisa terapkan dalam hidup saudara sehari-hari. Cuma saya mau pakai contoh ini karena ini real, kita alami. Saudara yang sudah pakai BPJS dan sangat terbantu bisa bersaksi tentang itu ya. Coba kalau saudara tidak ikut BPJS dan saudara pakai uang pribadi, saudara tebus obat, saudara harus dirawat inap, itu luar biasa menghabiskan uang, saudaraku. Dan kita pikir mungkin masih sehat-sehat, tapi nanti gimana? Nah, maka kalau saudara ada berkat, memang usahakan ikut gitu untuk mengcover kehidupan saudara. Dan itu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi jangan berpikir gini, kalau kita ikut itu kita jadi nggak percaya Tuhan melindungi kita. Loh, salah. Kalau kamu percaya Tuhan melindungi, maka kamu harus menunjukkan tanggung jawabmu dari perlindungan Tuhan. Karena Tuhan kasih berkatnya untuk kamu kelola gitu. Ya memang ada yang benar-benar tidak mampu, toh juga ada juga yang sama sekali tidak dikasih premi, tidak dikasih pembayarannya, benar-benar free, gratis, saudaraku. Yang perlu saudara lakukan adalah ngurus gimana supaya itu bisa gratis, saudara pakai, sehingga waktu terjadi sesuatu berkaitan dengan kesehatan kita tercover, saudaraku. Jadi itu contoh nyata orang-orang yang mengalami loss aversion di dalam keputusan keuangan. Tiba titik kritisnya baru dia ngerasa ternyata saya butuh, itu saudara. Jadi penting itu, saudaraku ya. Kemudian contoh berikutnya, kita gagal satu kali usaha, traumanya seumur hidup. Saya trauma bisnis gini rugi. Akhirnya kita nggak berani bisnis yang baru. Kita berpikir kalau saya bisnis pasti rugi. Padahal belum tentu. Mungkin itu justru mengajar kita untuk tahu lebih pasti gimana caranya kita gagal waktu itu, dan kita tidak mengulangi cara gagal di bisnis berikutnya. Jadi kalau kita trauma, maka kita mengalami yang namanya loss aversion seumur hidup. Ini penting. Kenapa kita sering salah ngambil keputusan keuangan? Oke, coba kita lihat Alkitabnya. Matius 25 ayat 25. Kita tahu ada perumpamaan tentang talenta, ya kan? Ada satu orang yang tidak mau mengembangkan talentanya. Lalu dia berkata gini di Matius 25 ayat 25. Karena aku takut, aku pergi dan menyembunyikan talenta Tuhan di dalam rumah. Dia takut mengambil resiko, dia simpan saja talentanya. Sehingga akhirnya Tuhan marah, saudara. Jadi kenapa kita sering salah ambil keputusan keuangan? Karena ada loss aversion ini. Kita takut mengambil resiko. Kalau yang pertama tadi overconfident, terlalu berani mengambil resiko tanpa pertimbangan. Yang kedua ini kita takut ambil resiko. Pengkhotbah 11 ayat 4, siapa memperhatikan angin tidak akan menabur. Ini belum waktunya, enggak usah. Belum waktunya, enggak usah gitu ya. Akhirnya terlambat. Kemudian saudara, ketakutan membuat kita tidak bertanggung jawab atas berkat Tuhan. Jadi memang dalam hidup ini kita nggak boleh overconfident tadi, overconfident bias, tapi juga kita nggak boleh takut ya. Karena ketakutan membuat kita tidak bertanggung jawab atas berkat Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk mengelola, bukan untuk menyembunyikan. Saudara lihat perumpamaan tentang talenta tadi. Kalau saudara punya duit, oke, tabung dana darurat, yang ada buat untuk putar.
jadi modal untuk putar usaha, jual kue, jual apalah, gorengan, jual apalah, diputar. Tapi pastikan harus ada tabungan, dana darurat, dana konsumsi, dan ada yang diputar. Ya, sekecil apapun, ini bukan soal angka, tapi soal bagaimana kita mengelolanya, ya. Karena Tuhan panggil kita untuk mengelola, bukan untuk menyembunyikan. Lihat perumpamaan tentang talenta itu. Dikelola, yang 5 talenta, yang 3 talenta dikelola, tapi yang 1 talenta dia tidak kelola. Dia sembunyikan dan Tuhan marah. Jadi saudaraku, kalau kita ngomong iman, iman itu berani bertindak bijak. Iman itu kan bukan cuma melekat, bukan cuma melihat, tapi melangkah. Berani melangkah dengan bijak, bukan pasif karena takut. Jadi kadang kita harus berani mengambil resiko, saudaraku. Karena kalau tidak, nanti kita akan menyesal. Gitu ya. Ini teraplikasi dalam banyak kasus. Contohnya kayak BPJS tadi kan. Kita berpikir ngapain sih ikut BPJS gitu toh. Nanti begitu kita sakit, butuh duit besar, butuh pembayaran, butuh bayar rawat inap, baru kita ngerti kenapa kita butuh. Jadi kita sudah salah ngambil keputusan karena kita nggak ikut. Kita mau bayar gimana ini? Gitu. Nggak bisa karena tidak ada cover. Gitu. Akhirnya kita mengalami yang namanya penyesalan karena salah mengambil keputusan keuangan. Oke, saudara bisa paham ya? Oke. Yang ketiga, ada namanya dalam psikologi uang sunk cost fallacy. Sudah terlanjur jadi dipaksakan terus. Sunk cost fallacy ini adalah kecenderungan untuk terus mempertahankan keputusan yang salah hanya karena kita sudah mengeluarkan uang, waktu, dan energi. Saya sudah terlanjur ikut ini, ya udah dipaksain terus aja. Kita terus mempertahankan keputusan yang salah hanya karena kita sudah keluarkan uang, waktu, dan energi. Kita nggak berani ngambil keputusan untuk oke, ini waktunya berhenti dan waktunya untuk mulai yang lain. Nah, dalam psikologi uang ada pernyataan seperti ini: avoiding the truth because you invest so much in a lie only depend the cost. Menghindari kebenaran karena Anda telah berinvestasi begitu banyak pada kebohongan hanya akan memperparah kerugiannya. Nah, ini kan terlalu tinggi kayaknya bahasanya. Coba kita sederhanakan, saudaraku. Misalnya kayak gini. Sudah cicil 1 tahun motor mahal, padahal penghasilan menurun. Tapi nggak mau jual karena udah telanjur. Ya udah telanjur, ya udah kita lakukan terus ya. Penghasilan padahal menurun. Akhirnya memperparah kerusakannya, saudaraku, memperparah kerugiannya. Karena kita tidak berani mengambil langkah baru. Kemudian kita terus lanjut langganan TV, internet, walau nggak sanggup bayar. Kita nggak mau putusin karena kita butuh juga mungkin, tapi kita nggak memperhitungkan pendapatan kita. Akhirnya kita tidak berani memulai sesuatu yang baru. Ini namanya sunk cost fallacy. Sudah terlanjur, ya udah paksain aja terus gitu ya. Daripada berhenti, kita paksain terus. Masanya waktu kita paksain terus, memperparah kerugiannya. Misalnya kita mulai satu bisnis ini nggak menguntungkan sama sekali, malah rugi. Memang saudaraku, ada bisnis yang kadang harus rugi dulu baru nanti booming gitu ya, ada seperti itu. Tapi ada juga yang memang nggak bisa berkembang, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk hentikan itu dan mencoba hal yang lain. Nah, itu yang namanya sunk cost fallacy, saudaraku. Kita harus berani, jangan sampai kita merasa sudah terlanjur di sini, paksain terus. Akhirnya kita rugi sendiri ya. Nah, saudaraku, misalnya lagi contohnya terus jualan produk yang nggak laku karena udah stok banyak. Kita udah beli stok banyak nih, ya kan? Ya udah kita paksain terus jual ini, kita fokus ke situ saja. Akhirnya kita menutup kemungkinan untuk kita usahakan yang lain dulu, baru nanti kalau sudah yang lain ini bagus, kita coba lagi kembangkan yang ini. Gitu. Jadi kita kayak terjebak ke dalam kurungan bahwa ini yang harus saya fokuskan, selesaikan. Itu namanya sunk cost fallacy, saudaraku. Udah terlanjur saya beli produknya, saya harus lakukan ini sampai habis. Padahal ini bisa di skip dulu, ditunda dulu, baru kita cari yang lain. Nanti kalau sudah yang lain sudah menjadi pengaman, baru kita lanjutkan yang ini. Jangan sampai kita mengalami sunk cost fallacy itu. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita untuk berani melupakan apa yang ada di belakang, ya kan? Lupakan apa yang di belakang dan arahkan diri kepada apa yang ada di tujuan. Filipi 3 ayat 13. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita jangan ingat hal-hal yang dahulu. Seringkali dalam keputusan-keputusan keuangan kita harus skip dulu yang kita ngerasa udah terlanjur di sini. Kita skip dulu itu, kita coba yang lain, terus nanti kalau sudah pengaman baru kita kembangkan lagi yang ini. Jangan terjebak pada ini sudah terlanjur. Kalau terjebak pada ini sudah terlanjur,
Itu namanya sangkas falasi, dan akhirnya kita memperparah kerugian kita. Nanti kalau sudah waktunya benar-benar kita nol di titik terendah, baru kita nyesel. Ternyata saya mengalami hal ini, saudara. Jadi Tuhan tidak panggil untuk kita hidup di masa yang lalu. Oke, kita pernah mengalami keputusan-keputusan salah, tapi jangan terjebak di situ. Ambillah langkah baru. Kalau toh nanti yang lama ini bisa kita kembangkan berikutnya, nanti di berikutnya. Jangan paksakan diri di situ. Kita perlu melepaskan keputusan salah untuk bentuk ketaatan dan pertobatan. Secara rohani juga seperti itu, saudaraku. Nah, memang kadang kata sayang justru membuat kita makin rugi, ya kan? Makanannya sayang, nggak dihabisin. Tambah lama tambah gendut. Ya gendut nggak salah sih, ya. Bukan dosa juga gendut gitu ya. Sayang nggak dihabisin. Begitu juga, sayang nih saya sudah terlanjur investasi di sini, saya sudah terlanjur di sini, terlanjur terjun ke sini. Kita terkurung dalam gelembung sangkas falasi itu. Kita sulit keluar. Akhirnya memperparah kerugian kita. Jadi saudaraku, jangan sampai kita seperti itu. Itu yang membuat kita mengambil keputusan-keputusan keuangan secara salah. Saya nggak tahu pasti bagaimana konteks saudara, tapi saya percaya apa yang saya sampaikan ini ada yang nyangkut-nyangkut di konteks saudara gitu. Apa yang selama ini saudara kerjakan yang sepertinya kayak nggak mendapat keuntungan, kayak nggak dapat sesuatu yang menghasilkan gitu. Nah mungkin Tuhan mau saudara untuk coba yang lain, bukan berarti ini diabaikan sama sekali, coba yang lain. Cari pengaman di tempat lain, cari penghasilan yang lebih bagus di tempat lain, sampai waktunya saudara aman di situ, baru saudara bisa coba lagi yang ini. Jadi itu yang disebut kita salah mengambil keputusan keuangan karena ada yang namanya sangkas falasi. Perasaan udah terlanjur, ya udah paksain aja terus. Itu yang buat kita sering salah. Yang keempat, saudaraku, ada yang namanya confirmation bias. Kita cuma mau dengar yang kita suka. Jadi kita dikasih tahu sama orang itu tidak benar, kita nggak mau terima. Kita mau dengar yang kita suka saja, yang sesuai dengan perasaan dan pikiran kita. Confirmation bias adalah kecenderungan untuk mencari dan percaya pada informasi yang mendukung apa yang kita mau, bukan yang benar. Jadi kita nggak cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Bisa bedakan? Kita nggak cari kebenaran, tapi kita cari pembenaran. Ini yang disebut confirmation bias. Ada quote yang mengatakan, you will believe anything if the person saying it looks like they have made money. Anda akan percaya apapun jika orang yang mengatakannya terlihat seperti mereka telah menghasilkan uang. Kalau Pak Pendeta yang ngomong, gimana sih Pak Pendeta naik motor Supra ngomong keuangan gitu, nggak usah dipercaya. Nah, itu yang namanya apa, saudaraku? Confirmation bias tuh. Jadi kalau pendeta ngomong keuangan, apalagi pendetanya cuma naik Supra Fit, tinggal pula di ruangan kecil situ, nggak usah dipercaya. Confirmation bias. Kita lebih percaya kalau orang kaya yang ngomong, orang yang naik Ferrari, baru kita percaya. Kita nggak percaya kalau orang yang memang pada porsinya bicara, kita nggak percaya karena dia tidak tunjukkan lewat keuangannya yang gede, lewat mobilnya, lewat rumahnya. Makanya saya pernah bilang kepada saudara kan, kalau orang kaya kentut itu bisa jadi mata pelajaran kuliah, saudaraku. Makanannya apa, kenapa kentut gasnya gitu. Kalau orang miskin kentut, apa sih gitu tuh. Bau hidup pula gitu kan. Karena apa? Orang mengalami confirmation bias. Orang lebih percaya kepada orang yang kelihatan punya Ferrari, punya mobil, dan lebih percaya. Akhirnya semua omongannya merasa itu jadi kebenaran. Jadi waktu orang lain kasih tahu, mama papanya kasih tahu, teman-temannya kasih tahu, itu nggak semuanya benar. Emang lu sudah punya apa? Dia ngomong tuh punya Ferrari, dia ngomong punya rumah besar. Lu udah punya apa mau nasihatin gue? Ngerti nggak, saudara? Confirmation bias ini yang buat orang salah ngambil keputusan keuangan. Nah, saudaraku, itu artinya kita lebih percaya sama orang yang kelihatan kaya bukan karena kebenaran, tapi karena penampilannya yang meyakinkan. Dia berpenampilan bagus, kelihatan bagus, maka kita percaya itu kebenaran. Padahal tidak semua orang yang berpenampilan bagus itu benar-benar kaya. Buktinya agen-agen yang itu tuh penampilannya rapi-rapi semua kan. Tapi belum tentu kaya, saudaraku. Kita lebih percaya sama orang yang kelihatan kaya. Padahal juga kadang orang kaya justru pakaiannya kostum biasa, celana pendek, sendal jepit gitu, saudara. Justru yang kaya kadang kayak gitu kan. Tapi masalahnya pikiran kita cenderung pada penampilan yang meyakinkan. Apa yang sudah dia tunjukkan, yang dia pamerkan. Ini namanya confirmation bias. Kita lebih gampang percaya pada orang yang kelihatannya sukses secara finansial.
Walaupun belum tentu cara dan nilai-nilainya benar. Jadi kalau pendeta miskin yang ngomong, itu nggak benar tuh. Kalau pendeta kaya yang ngomong, ini benar nih. Kalau ini yang ngomong nggak benar nih. Tapi kalau yang itu, yang punya Ferrari, punya rumah besar, yang naik helikopter, itu yang benar tuh. Itu kita dengerin. Itu namanya confirmation bias. Kenapa? Karena kita nggak sedang mencari kebenaran. Kita nggak mencari truth. Tapi kita mencari pembenaran. Kita cari justification atas masalah keuangan yang kita alami. Kita percaya influencer yang pamer rumah dan mobil, lalu kita ikut investasi bodong yang dia promosikan. Ada kan kasus begitu di Indonesia beberapa waktu lalu kan? Influencer dia pamer kesana kemari, tau-taunya bodong, saudaraku. Banyak yang ketipu. Itu menjadi pelajaran berharga. Banyak orang salah mengambil keputusan keuangan karena confirmation bias. Makanya saya katakan minggu lalu, kekayaan yang sesungguhnya justru kadang yang tersembunyi. Coba saudara lihat orang yang benar-benar kaya, yang benar-benar kaya ini saudaraku ya. Itu jarang tuh tampil-tampil pamer tuh saudara. Jarang tampil-tampil pamer. Karena memang dia mengerti bahwa kekayaan sesungguhnya itu yang tersembunyi. Masalahnya manusia secara umum lebih percaya kalau orang kaya yang ngomong. Makanya di gereja-gereja orang kaya tuh dihargai. Bahkan kadang majelis yang kaya kalau ngomong kayaknya lebih berwibawa daripada pendetanya. Karena apa? Kayaknya orang yang sukses secara keuangan kayak lebih terpercaya dalam hidup. Semua omongannya kayaknya benar. Padahal belum tentu, saudaraku. Kalau kita percaya seperti itu namanya confirmation bias. Kita dengar testimoni viral, kita langsung ikut tanpa cek legalitasnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, confirmation bias. Jadi waktu istri saya tuh ngomong, yang saya cerita tadi di awal, itu temannya kan ya hamba Tuhan terkenal lah gitu ya. Terkenal saudara. Dia bilang ini pendeta ini yang buat bisnisnya. Dan sudah mendapat keuntungannya benar nih. Dia kasih tunjuk bagaimana komisinya masuk, bla 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 gitu ya. Nah, istri saya tanya saya, ini bagus loh ini. Saya bilang, enggak, itu scam itu. Cek legalitasnya enggak benar saudaraku ya. Cek webnya ternyata baru muncul di ini dan diragukan ya. Semua AI yang saya tanya meragukannya. Dan ternyata ada beritanya muncul juga meragukan. Nah, orang ini mungkin belum tentu tahu tentang berita seperti itu, belum tahu informasi seperti yang saya tahu tentang bisnis itu, karena dia sudah merasa untung. Nanti kalaupun kita kasih tahu, dia mungkin akan merasa lu aja yang nggak pernah dapat komisinya. Dia mengalami yang namanya confirmation bias. Nah, itu hati-hati, jangan sampai saudara kayak gitu. Saudara merasa kayak untung, padahal saudara nggak ngerti sistemnya, akhirnya nanti saudara celaka sendiri. Nanti satu titik ketika saudara ngerasa ini scam, ini penipuan, baru saudara menyesal. Kita salah mengambil keputusan keuangan. Jadi hati-hati saudaraku ya. Itu confirmation bias itu bahaya. Ya. Lalu kemudian nolak saran yang mengkritik rencana kita karena nggak enak didengar. Ya, kita ngerasa kita untung, kita ngerasa kita benar, akhirnya kita nolak nasihat dari orang lain. Jadi confirmation bias ya. Amsal 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang bijak memperhatikan langkahnya. Ini supaya kita nggak terjebak dalam confirmation bias itu saudaraku. Karena hati itu licik. Betapa liciknya hati. Yeremia 17 ayat 9 bilang, betapa liciknya hati. Jadi hati kita ini maunya cepat untung, cepat dapat gitu saudaraku. Jadi kalau kita seperti itu, kita mengalami confirmation bias, kita nggak lagi mempertimbangkan hikmat Tuhan. Perhatikan ini saudaraku, kita cenderung menyamakan penampilan kemakmuran dengan otoritas. Jadi kalau dia kaya, penampilannya bagus, dia kelihatan makmur, naik Ferrari, naik helikopter, semua omongannya itu berotoritas. Nah, ini bahaya nih, ini bahaya. Ya, bahayanya orang kaya itu kayak gitu. Kita cenderung menyamakan penampilan kemakmuran dengan otoritas. Semua yang orang kaya ngomong benar, padahal belum tentu. Padahal pengetahuan finansial yang sejati itu diam dan tidak selalu terlihat. Orang yang kelihatan kaya bisa saja sedang menutupi masalah keuangan yang besar. Saudara kadang lihat laporan kekayaan pejabat-pejabat, kita heran ya, kekayaannya misalnya 1T, tapi punya hutang. Kok bisa ya orang punya kekayaan 1T punya hutang? Nah, itu bisa jadi cara berbisnisnya seperti saya katakan tadi. Dia punya uang 1T, tapi begitu dia bangun bisnis, dia tidak pakai 1T-nya. Dia pakai pinjam uang bank. Ada orang-orang kaya berbisnisnya seperti itu. Dia nggak pakai 1T-nya, dia pakai misalnya 1M pinjam di bank. Nanti dia putar 1M itu untuk kelola bisnisnya, 1T-nya aman.
dia ndak korek-korek nih 1T-nya. Tapi kalaupun rugi, dari 1T dia ambil 1M untuk tutupi kerugiannya. Itu cara orang berbisnis. Maksud saya, poin saya di sini adalah orang yang kelihatan kaya bisa saja sedang menutupi masalah keuangan yang besar. Jadi jangan pernah kita lihat orang dari penampilan dan kekayaan fisiknya saja. Karena bisa saja di balik semua itu dia menutupi masalah keuangan besar yang ada di perusahaannya, yang ada di bawah kekuasaan bisnisnya. Makanya kita perlu mengerti bahwa jangan sampai kita mengalami confirmation bias itu, saudaraku. Jangan hanya percaya karena kelihatannya benar. Uji semuanya dalam doa dan hikmat. Hikmat tidak selalu terdengar menyenangkan, tapi bisa menyelamatkan kita. Jangan cari pembenaran, carilah kebenaran. Yang kelima, yang buat kita sering salah ambil keputusan keuangan, FOMO. Ini biasa dipakai juga di istilah anak-anak muda ya, media sosial. Takut ketinggalan, jadi ikut-ikutan. Oh, di sana itu sudah ikut, masa kamu belum ikut? Gitu ya. Di sana sudah kembangkan bisnis ini, masa kamu enggak kembangkan? Gitu. Kita jadi FOMO, takut ketinggalan, jadi ikut-ikutan. FOMO itu fear of missing out. Sederhananya, rasa takut tertinggal peluang yang membuat orang ambil keputusan tanpa pikir panjang. Dia nggak mempertimbangkan kebutuhan, nggak mempertimbangkan konteksnya, ikut-ikutan saja. Ya, ada euforia yang membuat dia ikut-ikutan. Emosi FOMO ini sering menyesatkan karena kita ambil langkah bukan berdasarkan kebutuhan pribadi, tapi karena orang lain udah ambil. Dia udah ambil, kamu kok nggak ambil? Nah, itu sederhananya FOMO. Akhirnya waktu kita ambil juga, begitu kita ambil, ternyata saya nggak butuh. Simpel nggak? Ingat, jadi kita ngambil karena orang lain ngambil. Begitu kita ngambil, baru kita nyesal. Kita udah bayar, bawa pulang ke rumah, ternyata kita nggak butuh. Gitu ya. Ini sederhananya lagi, kita datang ke mall, diskon, apalagi kalau ada marketingnya yang ngomong, ya hari ini saja diskon, silakan ambil. Kita lihat orang berkerumun di situ kan ada psikologi kerumunan tuh kan. Orang kerumun di situ, kita ikut kerumunan situ. Orang ambil, kita pikir, wih banyak orang ambil, kita ngambil juga gitu. Itu FOMO, saudaraku. Begitu ambil kita bayar, apalagi ada euforia di antrian bayar, dapat antrian gitu. Begitu kita bawa pulang barangnya ke rumah, ternyata nggak butuh-butuh amat. Itu yang namanya FOMO, saudaraku. Kita ambil karena orang lain ambil. Dan itu sering dimanfaatkan oleh marketing, oleh perusahaan-perusahaan bisnis untuk menarik perhatian orang. Ada yang namanya psikologi massa gitu, psikologi kerumunan. Jadi kalau ada kerumunan, orang pikir di situ barangnya bagus, enak, atau banyak orang minati. Dan itu membuat kita akhirnya suka ikut ke situ juga. Nah, itu FOMO, saudaraku. Sebagai contoh, kita ikut investasi, ya ini agak modern, investasi kripto. Ini zaman sekarang kalau saudara buka media sosial, nggak tahu kalau di media sosial saudara, kalau di saya tuh sekarang, kalau saya buka media sosial kripto gitu, entah siapa yang ikut kasih link-link ke saya gitu. Biasanya kan teman-teman sekitar kita akan terpengaruh pada rekomendasi kita, saudaraku ya, dalam algoritma. Jadi ikut investasi kripto atau saham atau MLM atau bisnis lainnya karena teman untung. Karena orang lain sudah untung, kita ikut-ikutan saja ya. Kita FOMO. Beli barang flash sale ya. Kalau saudara sering biasa di Tokped, Lazada, Shopee, flash sale ini kan di toko online, bukan di tok itu ya. Di toko online. Padahal nggak butuh. Karena dia diskon aja kita beli. Nanti sudah sampai rumah, kurirnya datang, kita bedah, kita beli, lalu kita lihat kok ini cuma lihat-lihat aja, udahlah, nggak kepake juga. Karena kita beli karena diskon aja gitu. Itu namanya FOMO ya. Kemudian kita ikut bisnis online karena semua orang juga ikut. Teman-teman sudah ikut, masa kamu nggak ikut gitu. Nanti kamu ketinggalan sendiri. Akhirnya kita lupakan semua pertimbangan-pertimbangan kita, akhirnya kita ikut dan kita rugi sendiri. Oleh sebab itu Amsal 21 ayat 5 mengingatkan kita soal FOMO ini. Orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi kalau saudara nggak mau kekurangan, jangan tergesa-gesa. Jangan terpengaruh psikologi kerumunan. Jangan terpengaruh FOMO itu. Orang lain semua ikut begitu, kita ikut begitu ya. Ada kadang yang bagus, tapi ada kadang yang bisa merugikan kita. Nanti kalau kita sudah rasa rugi, baru aduh nyesal gitu ya. Nyesal gitu. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapa yang mau membangun menara tidak duduk dahulu untuk membuat anggarannya. Makanya penting budgeting, kita anggarkan. Oke, kita punya penghasilan sebulan sekian. Begitu dia datang, kita poskan untuk biaya tagihan sekian, untuk biaya ini
yang rutin-rutin listrik, air, asuransi, BPJS, oke, kita poskan semua. Untuk nabung, kita poskan. Untuk konsumsi, untuk memberi ke gereja, untuk memberi ke pelayanan, membantu pekerjaan Tuhan, kita poskan semua. Supaya kalau ada hal-hal yang menggoda di sekitar kita, kita nggak ikut-ikut FOMO. Jangan kita ambil budget persembahan untuk FOMO. Jangan kita ambil budget untuk menabung untuk ikuti FOMO kita. Itu nanti akhirnya kita menyesal sendiri. Nanti kalau sudah di tengah bulan atau di akhir bulan baru mulai mikir, kenapa tadi saya beli itu barangnya? Kenapa tadi gitu ya? Ternyata sekarang mau beli tempe pun nggak bisa gitu. Karena sudah habis, saudara. Karena ikut-ikut FOMO gitu aja. Nah, hati-hati saudaraku ya. Oke, Tuhan tidak mau kita ambil keputusan karena panik atau takut, tapi karena iman dan pertimbangan. Berkat Tuhan tidak pernah telat. Amin. Berkat Tuhan itu tidak pernah telat ya. Biar orang lain sudah ikut-ikutan merasa untung, kalau memang Tuhan tidak suruh kita, jangan. Dan bagaimana kita tahu meneguhkan Tuhan tidak suruh kita? Cari data-datanya, cari apakah ini dibutuhkan saya atau tidak ya. Karena berkat Tuhan tidak pernah telat. Oh, ini diskonnya cuma hari ini, kalau kita nggak beli hari ini, besok sudah mahal. Kalau memang kita sudah tidak punya budgetnya ya, memang ada uang tapi bukan alokasinya, bukan ke situ gitu ya. Memang ada uangnya tapi alokasinya bukan ke situ karena kita sudah budgeting. Ya, jangan diambil saudaraku. Oh, ini hari ini saja, jangan diambil ya. Tapi kalau memang saudara mau ambil dengan perhitungan-perhitungan tertentu, ya silakan. Tapi saya mau kasih tahu, berkat Tuhan tidak pernah telat. Amin. Berkat Tuhan tidak pernah telat. Maka jangan terjebak mengambil keputusan yang salah soal keuangan. Ini bisa diterapkan ke banyak konteks dalam hidup saudara ya. Karena apa yang cepat belum tentu tepat. Kan kalau saudara perhatikan marketing di toko-toko sekarang, mereka ngajak orang untuk cepat-cepatan. Hanya hari ini saja gitu toh. Kalau tidak beli, lewat besok mahal lagi. Jadi psikologi cepat-cepatan nih. Nah, ya apa yang cepat kita dapatkan belum tentu tepat, tapi yang pasti berkat Tuhan tidak pernah telat. Amin saudaraku. Makanya penting untuk menjaga kondisi keuangan kita, budgeting, tabung, pemberian, konsumsi. Itu penting saudara harus budgetkan. Shopping, pay, semuanya itu dibudgetkan ya. Giving semuanya dibudgetkan. Lalu kemudian konsumsi semuanya dibudgetkan. Supaya kalau ada hal-hal yang mendesak, kita punya pengaman, baik pengaman psikologis, tahan beli, tidak beli karena memang alokasinya bukan ke situ. Atau kalau ada pengaman-pengaman yang berkaitan dengan keadaan darurat, kita punya dananya. Oke, mungkin tabungan dana darurat kita tidak cukup untuk mengcover apa yang darurat itu, tapi setidaknya kita tidak merasa bersalah. Karena Tuhan, ini yang saya simpan untuk dana darurat, tapi darurat ini tidak cukup juga untuk keadaan darurat yang saya alami. Saya percaya Tuhan mencukupkannya. Kita nggak merasa bersalah. Saudara bisa paham ini? Jangan sampai kita nggak sisakan tabungan, lalu ada keadaan darurat, lalu kita ngomel-ngomel sama Tuhan, Tuhan mana pertolonganmu? Gitu loh. Kita nggak koreksi hati kita, kamu tidak save, kamu tidak simpan. Oke, kalau kamu sudah simpan karena keadaan hidup kita nggak tahu ke depan, di dalam kedaulatan Tuhan, kalaupun terjadi keadaan darurat, dana darurat yang kita simpan tidak cukup, kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan cukupkan. Ini yang ada di tanganku, Tuhan cukupkan. Kalau tidak ada yang di tangan kita, lalu kita ngomong-ngomong sama Tuhan, Tuhan cukupkan, Tuhan bantu, tidak ada yang di tangan kita, kita ngerasa jadi anak yang tidak bertanggung jawab, jadi anak yang tidak dewasa. Kalau saudara masih kanak-kanak rohani yang tidak dibimbing oleh firman Tuhan, masih wajar, Tuhan masih maklumi. Tapi saudara sudah dengar firman Tuhan seperti ini, kita didewasakan, maka kita harus bertanggung jawab. Sebab kita harus mengelola keuangan kita dengan benar. Amin. Jadi nanti doa kita itu juga bukan doa yang terlalu nangis-nangis sama Tuhan. Saya nggak bilang nggak boleh nangis, saya sering nangis, saudara sering lihat kan. Tapi maksudnya adalah kita tidak nangis seperti anak-anak yang nggak punya tanggung jawab gitu. Kita nangis karena kita tahu semua usaha kita tetap terbatas, tapi kita punya Tuhan yang akan mencukupkan semuanya. Itu baru namanya anak yang dewasa. Bukan anak yang merengek-rengek minta berkat Tuhan, tapi nggak ada tanggung jawab di dirinya. Bahkan kalau anak yang dewasa itu, seiring dia dewasa, mulai bekerja, mulai cari uang, nanti dia bisa satu kali telepon papa mamanya, Pak, Ma, butuh uang berapa? Ini anak yang dewasa. Kalau nggak dewasa, Pak, Ma, bisa kirim uang nggak? Dia minta terus sama orang tuanya. Tapi kalau anak sudah mulai bekerja, dia bisa telepon orang tuanya, Ma, Pa, rumah masih bagus nggak, bocor nggak? Kalau bocor bisa nggak saya baikin? Ini anak dewasa, saudara. Bukan anak yang terus minta-minta. Kita harus menjadi dewasa. Makanya harus dikelola keuangan kita dengan benar. Dan masalahnya di gereja jarang diajarin seperti itu.
Nah, kita di jemaat komunitas kecil ini kita coba belajar ya. Walaupun penuh keterbatasan saya menyampaikannya, tapi semoga ini bisa mendarat aplikasinya di hidup saudara masing-masing. Percayalah, berkat Tuhan itu tidak pernah telat, tapi kita harus bertanggung jawab mengelola keuangan kita. Amin. Nah, closingnya begini saudaraku. Keputusan keuangan yang salah seringkali bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu cepat, terlalu yakin, terlalu takut, dan terlalu terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita. Itu sebabnya dengarkanlah firman Tuhan ini, Yakobus 1 ayat 5. Mari baca, 1, 2, 3. Jika di antara kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Bukan berarti kamu nggak boleh punya pengertianmu sendiri. Bisa paham? Itu dua hal yang berbeda. Tidak bersandar pada pengertian kita sendiri dengan tidak punya pengertian sendiri itu berbeda. Kita harus punya pengertian diri kita sendiri. Kita harus punya tanggung jawab keuangan diri kita. Tetapi jangan bersandar pada keuangan itu. Bersandarlah pada Tuhan. Buka ruang untuk semua keuanganmu untuk Tuhan bekerja di situ. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Oke, saya rangkumkan. Kenapa kita sering salah ambil keputusan keuangan? Yang pertama, overconfident bias. Terlalu percaya diri tapi nggak punya hikmat. Yang kedua, loss aversion. Takut rugi, nggak berani bertindak benar. Yang satu berani mengambil resiko, terlalu berani tanpa perhitungan. Yang satu takut ambil resiko, akhirnya tidak berani bertindak benar. Yang ketiga, sunk cost fallacy. Udah terlanjur nih, terusin aja, dipaksain terus, padahal tambah merugi. Nah, apa di konteks saudara yang sudah terlanjur tambah merugi, tidak datang keuntungan, dan saudara tetap di situ, tetap ngotot di situ. Seringkali kita harus lompat ke yang lain, bukan berarti ninggalin yang ini, tapi lompat yang lain, cari pengaman di tempat lain. Kemudian yang keempat, confirmation bias. Nah, ini yang paling sering saya kira ya. Confirmation bias, kita cuma mau dengar yang kita suka. Kalau orang kaya yang ngomong, kita lebih percaya. Kita cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Yang kelima, FOMO, takut ketinggalan, jadi ikut-ikutan. Ada rasa takut tertinggal ya, dan jangan sampai kita cuma ikut-ikutan saja. Saudara diberkati, amin. Semoga ini bisa membantu saudara dengan konteks saudara masing-masing. Kita punya konteks beda-beda, kita punya pergumulan hidup beda-beda. Ada yang dagang usaha, ada yang karyawan kantoran, ada yang gajinya besar, ada yang hidup dari usaha murni tanpa gaji. Kiranya ini semua bisa saudara terapkan dalam hidup saudara sehari-hari. Mari kita berdoa.